Sekarang Indonesia Ya, itu mendukung contoh Palestina, kasus. satu orang Monik mendukung Israel, mencoreng Indonesia. Enggak, Pak. Itu Ya. kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang kita. Makanya si Monik itu yang jelas-jelas pendukung Israel bisa berkeliaran di mana-mana, bahkan diundang di TV-TV besar. Karena dia berlindung atas dasar hak asasi manusia. Dia merasa berhak mendukung Israel. Jangankan Monik ya, seorang Habib aja yang ngaku keturunan Nabi, ada yang dengan beraninya menyatakan bahwa dia adalah pendukung Israel. Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berekspresi dan menyampaikan pendapat dan keyakinan. Bau ketek orang Palestina. Bau ketek orang Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi video orang-orang Indonesia yang menghina masyarakat Palestina. Sebenarnya ini adalah video-video lama yang akan saya reaksi dan orang-orangnya pun sudah klarifikasi minta maaf. Akan tetapi ya, yang namanya jejak digital itu akan terus ada di sosial media. Tujuan saya mereaksi video-video lama ini untuk mengingatkan kepada kita semua, mengedukasikan kepada kita semua agar tidak terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya, saya reaksi video yang pertama. Waduh, ini teman-teman pasti sudah pada tahu semua nih ya, sempat viral banget soalnya ini ya. Segerombolan bocil-bocil menghina anak-anak Palestina. Coba kita lihat dulu videonya ya. Itu makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Darah anak Palestina katanya ini ya. Padahal yang dia makan ini apa nih? Oh, ketawa nih. Deka. Apa dia minum? Apa? Daging. Tuh. Daging anak Palestina. Daging anak Palestina katanya ya yang dia makan. Saus. Ini bukan saus. Darah anak Palestina. Gagal ya aku. Segitunya ya. Kita lihat lagi nih. Mau boykot silahkan, mau enggak juga silahkan. Tapi harus banget ngejok sampai bawa tulang dan darah anak Palestina. Oh iya. Jokesnya atau bercandaannya benar-benar tidak lucu ya. Justru malah menyakitkan hati umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita lihat ini video-videonya teman-teman ya. Mereka ini adalah iya, anak-anak ya, yang usianya masih bisa dikatakan belum menginjak dewasa, teman-teman. Yang jadi pertanyaan di sini adalah anak-anak sekecil ini bisa kompak bersama-sama menjelek-jelekkan Palestina. Ini yang ngajarin siapa? Bisa jadi ada yang mendoktrin seperti itu kan, yang menceritakan kepada mereka bahwa Palestina itu buruk, Palestina itu jahat dan lain sebagainya. Sehingga mereka timbul kebencian terhadap Palestina. Ya, bisa jadi mereka ini adalah korban doktrin, teman-teman. Karena mereka masih anak-anak, beda halnya seperti buzzer ya, yang memang sudah dewasa, buzzer bayaran Yahudi yang sengaja memang menjelek-jelekkan Palestina agar di mata dunia Palestina ini buruk. Nah, kalau buzzer bayaran yang sudah dewasa itu motifnya jelas uang. Tapi kalau anak-anak seperti ini, motifnya apa? Kenapa mereka punya kebencian terhadap orang-orang Palestina? Padahal mereka tinggal di Indonesia, yang mana media-media Indonesia ini hampir semuanya menceritakan, menjelaskan, memberitakan tentang penderitaan orang-orang Palestina. Jadi pertanyaan besar ya, siapa yang mendoktrin segerombolan anak-anak itu sehingga mereka kompak membenci masyarakat Palestina dengan begitu keji bencinya? Ini jadi mengerikan juga sebenarnya ya. Apakah di Indonesia ini sudah ada nih agen Zionis yang masuk ke Indonesia yang khusus untuk mendoktrin anak-anak Indonesia? Ya, video ini sebagai pengingat untuk jaga-jaga aja lah ya. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Nah, kalau video ini terlihat orangnya sudah dewasa ini ya. Ini ada tulisannya viral. Video warga Indonesia hina Palestina kembali beredar di sosial media. Oke, coba kita lihat dulu videonya. Apa kalian? Palestina. Israel yang benar. Sepertinya ini dia lagi live streaming ya, dan terlihat dia sambil nyetrika baju gitu ya. Palestina. Wah, Udah. Asal kalian tahu ya. Ustadz dari Arab aja mengakui kalau Israel nggak salah. dia bilang asal kalian tahu ya, Ustadz dari Arab aja mengakui Israel itu nggak salah. Ustadz siapa yang dimaksud itu dari Arab itu? Kalian semua
orang perang, kalian berkuar-kuar. Nah, gue juga berkuar-kuar. Keluar semua ucapannya, kebun binatang dari mulutnya ya. Video warga menghina Palestina kembali beredar di media sosial. Sontak video itu mendapatkan beragam komentar dari warganet. Coba kita lihat ya komentar-komentarnya ya di video ini. Ini ada yang komentar, inilah bukti kalau hukum di negara ini sangat lemah karena selalu selesai dengan minta maaf. Jadi nggak ada efek jera buat yang lain dan akan terus mencontoh dan mengulangi. Memang di Indonesia itu tidak ada undang-undang yang mengikat ya untuk masyarakat Indonesia bahwasanya masyarakat Indonesia itu harus menjadi pendukung Palestina. Kalau tidak menjadi pendukung Palestina, dipenjara, kena denda sekian-sekian. Gak ada undang-undang seperti itu di Indonesia. Makanya setiap orang yang jadi penghina Palestina di Indonesia, ujung-ujungnya pasti hanya diselesaikan dengan minta maaf saja. Memang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ dinyatakan bahwa Indonesia ini menolak penjajahan dimanapun itu dan siapapun yang melakukannya. Nah, ini adalah undang-undang sikap Indonesia, bukan undang-undang yang bisa digunakan untuk mempidanakan orang lain. Sikap Indonesia memang tegas menolak penjajahan yang dilakukan oleh Israel, karena memang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, kalau ada masyarakat Indonesia yang mau mendukung Israel, mereka juga bisa berlindung di balik yang namanya hak asasi manusia. Sekarang Indonesia Ya, itu mendukung contoh Palestina. kasus. Satu orang monik mendukung Israel, mencoreng Indonesia. Enggak, Pak. Itu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang kita. Makanya si Monik itu yang jelas-jelas pendukung Israel bisa berkeliaran di mana-mana, bahkan diundang di TV-TV besar. Karena dia berlindung atas dasar hak asasi manusia. Dia merasa berhak mendukung Israel. Dan undang-undang negara kita tidak ada yang mengatur wajib masyarakat Indonesia menjadi pendukung Palestina. Jadi kalau mau dibilang Indonesia bersikap mendukung Palestina, iya memang benar. Tapi belum sepenuhnya, karena di negara kita tidak ada undang-undang yang mengatur masyarakat Indonesia, mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menjadi pendukung Palestina. Di Indonesia masih diberi kebebasan mau dukung siapa saja, mau dukung Palestina atau mau dukung Israel, yang pada akhirnya di Indonesia banyak juga ternyata pendukung Israel. Jangankan Monik ya, seorang Habib aja yang ngaku keturunan Nabi, ada yang dengan beraninya menyatakan bahwa dia adalah pendukung Israel. Pilih Iran atau Saudi, Israel. Pilih Israel atau Palestina. Israel lah. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berekspresi dan menyampaikan pendapat dan keyakinan. Berarti antum agen Zionis ya, bukan agen Aqua. Pilih janda Arab atau Indo, janda Rusia, Ukraina lucu-lucu. Janda Palestina lebih mantep, Beb. Bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina. Ya, orang itu Habib Hani bin Yahya namanya. Katanya sih dia muridnya Habib Lutfi bin Yahya. Secara tegas dia menjadi pendukungnya Israel, penjajah umat Islam di Palestina. Saya hanya berharap semoga kedepannya Indonesia semakin tegas ya menyatakan dukungannya terhadap Palestina, membuat undang-undang khusus yang mengatur dukungan masyarakat Indonesia kepada Palestina, sehingga tidak bermunculan Zionis-Zionis di Indonesia ya, Zionis-Zionis Yahudi pesek lah namanya. Dan semestinya sebagai masyarakat Indonesia ya kita ikut sikap bangsa kita, yaitu menolak penjajahan dimanapun itu. Ya oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.